Silahkan Ibu. Ya, terima kasih, eee, kawan-kawan yang, sudah melakukan pendampingan selama ini kepada masyarakat adat Ubabu, khususnya para perempuan adat dan, anak-anak adat, yang bagi kami Komnas Perempuan sebagai lembaga hak, asasi perempuan yang mendapat mandat untuk, melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tentunya, kami merasa sangat, terbantu juga dengan, gerakan awal kawan-kawan yang sudah melakukan pendampingan. Kita sudah mendengar dan kami juga sudah menerima pengaduan secara tertulis, namun juga apa yang sudah, tadi disampaikan langsung oleh, Kakak, Mama Esther, Kakak Daud, kemudian, yang mewakili remaja ya, perempuan itu. Buat kami memang ini menjadi, gambaran yang lebih jelas gitu ya. Kami di Komnas Perempuan juga memang sudah melakukan banyak pemantauan terkait dengan, dampak pemilihan model pembangunan gitu ya, di Indonesia ini selama, bahkan kita memasuki 75 tahun Indonesia merdeka. Terlebih kami juga melihat, eee, kelompok masyarakat adat yang memiliki kerentanan yang tinggi mendapatkan diskriminasi secara sistemik, eee, masif gitu ya, dan terstruktur. Bagaimana melalui kebijakan-kebijakan mereka, akhirnya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat tidak adil gitu ya. Bahwa sebetulnya Indonesia sendiri sudah banyak selain, harusnya berpegang teguh pada, konstitusi sebagai bagian dari konsensus bangsa kita gitu ya. Indonesia juga sebetulnya sudah meratifikasi terkait, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan bahkan juga konvensi yang menentang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain, yang, tidak manusiawi gitu ya. Dan apa yang tadi dipaparkan menjadi kesaksian para korban masyarakat adat, kami melihat upaya-upaya secara sistemik, terstruktur, dan dilakukan oleh aparat, negara, itu sudah mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan atau, ketika Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan itu sendiri. Karena, kita dapat melihat di dalam konvensi anti, penyiksaan, ada unsur-unsur pokok gitu yang, mendasari gitu. Ada keterlibatan, pejabat-pejabat negara dalam hal ini. Tadi disebutkan bagaimana, secara berlapis ya, dari mulai, TNI, Polri begitu ya. Dan, bagaimana perempuan itu juga betul, di dalam, eee, ada satu penyiksaan yang bukan mungkin tidak sekedar fisik ya, tetapi justru penyiksaan secara psikis. Bagaimana, hak ibu-ibu yang ingin mempertahankan masa depan untuk generasi berikutnya, gitu ya. Eee, Negara harusnya juga melihat bahwa identitas masyarakat-masyarakat adat itu adalah bagian dari identitas kebangsaan. Di sinilah yang kami melihat bahwa persoalan kebangsaan ini yang menjadi pokok persoalan yang, ketika aparatur negara salah membawa arah kebangsaan kita. Bagaimana tidak duduk pada konsensus kebangsaan amanat konstitusi, di mana sebetulnya sudah juga menyebutkan hak-hak masyarakat adat gitu. Bagaimana di dalam konstitusi sudah jelas keberadaan masyarakat hukum adat itu, ada jauh sebelum negara ini, terbentuk gitu. Dan dalam konteks perlindungan, bagi pemenuhan, hak konstitusional perempuan, maka Komnas Perempuan sebetulnya, kami juga memang sudah melakukan, eee eee, catatan rekomendasi-rekomendasi untuk, eee, Gubernur NTT begitu ya dan, pemerintah, provinsi
dan jajarannya begitu, termasuk juga kepada DPRD Provinsi NTT, Kepolisian NTT juga untuk melakukan penanganan konflik sosial secara komprehensif dan holistik. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melihat persoalan yang dipaksakan seperti tadi sudah dikatakan pemapar sebelumnya, kawan-kawan pendamping yang sudah menyaksikan langsung, sudah merekam bagaimana perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dikategorikan merendahkan martabat para perempuan adat, bahkan anak. Bagaimana sebetulnya dampak terhadap kekerasan negara ini, itu pemulihannya juga luar biasa. Gitu ya. Pemulihannya juga harus dilakukan secara menyeluruh gitu, sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Dan bagi kami persoalan ini memang menjadi sebuah catatan atau gambaran lebih utuh bagaimana sebetulnya hutang peradaban bangsa ini terhadap masyarakat adat yang selalu menjadi kelompok rentan didiskriminasi. Bagaimana mereka terpisahkan dari tanah leluhurnya, bagaimana mereka terpisahkan dari ikatan spiritual, religiusitas dengan tanah dan bumi yang dipijak dan langit yang dijunjungnya. Nah, bagaimana sebetulnya para pejabat yang justru diberikan amanah untuk melakukan perlindungan, pengayoman kepada warga negara, dan mereka disumpah atas dasar konstitusi, tetapi mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang justru melanggar konsensus dari Undang-Undang Dasar kita sendiri. Nah, dalam hal ini konteks Komnas Perempuan tentunya akan lebih fokus pada melakukan pengawalan terhadap praktek-praktek penghapusan kekerasan terhadap perempuan seperti yang tadi sudah disampaikan Mama Esther dan kawan-kawan pendamping dari fakta-fakta, dan kami juga akan melakukan pemantauan langsung. Semoga mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan lembaga HAM yang lain, Komnas HAM dan KPAI, saya kira kita bisa mengawal bersama, karena ini sudah menjadi potret utuh bagaimana semua elemen masyarakat adat ini juga terdampak gitu, dari mulai anak-anak, perempuan, dan semua kesatuannya. Semua ruang kehidupan masyarakat adat ini menjadi tercerabut begitu ya. Dan kehilangan identitas masyarakat adat ini sebetulnya menjadi dosa terbesar buat pengelola negara begitu ya. Ketika ini didiamkan. Dan ini memang kita juga melihat bukan hanya terjadi pada kasus Pubabu, betul. Ini menjadi model bagaimana kekeliruan dalam pemilihan model pembangunan yang terjadi gitu, dan dampaknya adalah kalau bagi perempuan juga terkait dengan pemiskinan perempuan gitu ya, seperti yang ada di dalam pemantauan Komnas Perempuan selama ini. Dan kita sepakat kita harus melakukan upaya-upaya bersama, termasuk juga kita bersama KPPAI gitu ya, untuk hadir gitu, melakukan pemulihan kepada para korban, artinya perempuan-perempuan dan adat dan anak perempuan yang sudah terdampak. Dan ini bukan persoalan mudah gitu ya, bagaimana memperbaiki kembali, merubah paradigma negara yang selalu ingin menguasai gitu ya, dalam arti kepada kelompok-kelompok rentan yang tidak diberikan ruang dialog secara setara. Ini yang kami amati, bahwa selama ini dialog-dialog yang seolah-olah dilakukan oleh negara adalah ruang dialog yang tidak setara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu selalu meliankan warga negaranya sendiri. Mungkin dari Komnas Perempuan kita sepakat bahwa ini menjadi persoalan
kita semua sebagai bangsa dan seyogianya kita sebagai bangsa yang harus kembali menyatakan bahwa masyarakat adat adalah bagian elemen terpenting dari pembentukan negara bangsa kita. Dan perempuan-perempuan adat adalah pemegang pengetahuan kekayaan Nusantara itu yang berkontribusi terhadap peradaban Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya berharap mama-mama di Pubabu tetap semangat dan anak-anak juga kita akan coba terus untuk melakukan upaya-upaya yang bisa menguatkan posisi masyarakat adat begitu. Karena kami melihat kebijakan-kebijakan yang masih ada terkait misalnya pembentukan pengakuan masyarakat hukum adat, rancangan undang-undang pengakuan masyarakat adat juga masih terhambat begitu. Adapun peraturan Menteri Dalam Negeri yang mendelegasikan pengakuan perlindungan kepada masyarakat adat melalui gubernur atau bupati itu juga masih dalam prakteknya masih banyak persoalan. Dalam hal misalnya mengidentifikasi masyarakat adat itu sendiri gitu. Tidak dibukanya cukup ruang masyarakat adat itu sendiri juga untuk terlibat. Karena kalau dalam proses pengidentifikasian masyarakat adat, seharusnya masyarakat itu sendiri yang menyatakan bahwa siapa dan bagaimana dirinya sebagai sebuah identitas kebudayaan. Jadi itu yang mudah-mudahan upaya kita bersama dari berbagai lembaga, dari berbagai jaringan yang concern terhadap persoalan ini, bagaimana mengembalikan harkat dan martabat masyarakat adat untuk bisa setara, sejajar di dalam pembangunan zaman yang dianggap sekarang sudah modern, tapi mereka cukup bisa cukup memiliki peran penting dalam pembangunan keindonesiaan kita. Terima kasih.